Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, berjumpa kembali dengan channel saya. Pada sesi kesempatan kali ini, saya ingin merespon salah satu pertanyaan dari sahabat Al-Quran. Kira-kira pertanyaannya, kenapa tulisan-tulisan Al-Quran dalam beberapa mushaf itu berbeda ya. Jadi kalau kita membandingkan misalnya antara mushaf yang berkembang di Indonesia dengan mushaf dengan yang ada di Madinah ya, karena biasanya umat Islam itu mendapatkan mushaf dari Madinah. Ketika mereka pulang dari tanah suci biasanya dikasih mushaf, dan ternyata ketika dibandingkan tulisannya ya ada beberapa yang berbeda ya. Ada beberapa yang berbeda antara dua mushaf ini. Ya tentu perbedaannya ini lagi-lagi bukan perbedaan yang prinsipil ya. Bukan perbedaan yang perbedaan yang pokok ya, hanya cara menulisnya saja yang berbeda. Ini menyangkut tentang teknis menulis ya. Nah, untuk merespon pertanyaan ini, mungkin saya perlu menarik kembali kepada sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Saya sudah menjelaskan persoalan ini pada sesi terkait dengan sejarah penulisan Al-Quran di video beberapa belakang ya. Jadi sekilas ya, dulu pada masa Utsman bin Affan, sebagaimana dijelaskan pada video itu, dilakukan pengumpulan Al-Quran ya pada satu mushaf untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada masa Abu Bakar Siddiq ya. Cuman perbedaannya pada masa Utsman bin Affan itu karena Islam sudah menyebar kemana-mana, sehingga kemudian Al-Quran dibaca oleh dialek yang berbeda-beda, sehingga mereka cara membunyikan Al-Quran itu berbeda-beda atau ada yang berbeda kan ya. Sama lah saya kira di Indonesia juga sama kan. Satu kata itu terkadang dialeknya berbeda-beda ya, antara satu suku dengan suku yang lain. Maka kemudian pada saat itu diputuskan bahwa cara penulisan Al-Quran menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang merujuk kepada bahasa Arab Quraisy, karena kita tahu bahwa bahasa Quraisy itu bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling masyhur ya, dialeknya paling fasih, paling masyhur, paling afshah, paling fasih ya. Maka kemudian ditetapkanlah kaidah-kaidah penulisan Al-Quran yang ditetapkan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, sehingga kita kemudian mengenal istilah Rasam Utsmani atau cara menulis Al-Quran menggunakan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah pada saat itu. Nah, dari situ kemudian ditulislah mushaf-mushaf Al-Quran. Ada yang mengatakan 8 mushaf dengan menggunakan kaidah-kaidah rasam. Ya, rasam itu tulisan ya, tulis ya, cara bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk tulis. Lalu kemudian disebar ke beberapa wilayah, dan yang menyebar di kita itu adalah Al-Quran dengan tulisan Rasam Utsmani. Jadi bisa kita katakan bahwa Al-Quran yang tersebar hari ini adalah Al-Quran yang menggunakan metode penulisan Rasam Utsmani. Nah, lalu kalau menggunakan Rasam Utsmani kenapa agak berbeda? Ada perbedaan ya, tidak berarti berbeda sama sekali. Ada beberapa perbedaan antara satu mushaf ya yang diterbitkan di Indonesia dengan mushaf yang diterbitkan di Madinah ya. Di Madinah atau mungkin di Iran ya, karena ada beberapa mushaf juga yang punya standar
penulisannya ya, walaupun sama-sama Rasam Utsmani tapi ada ornamen-ornamen yang agak berbeda ya. Misalnya ada di Libya, ada di Indonesia, termasuk ada di Iran ya, di Madinah. Memang ada perbedaan-perbedaan, tapi sekali lagi perbedaan itu bukan persoalan yang substantif. Kalau isi Qur'annya sama, tidak ada yang kurang, tapi cara menulisnya itu yang berbeda. Misalnya kalau di Madinah, Mushaf Madinah itu kalau mad tobi'i itu tidak pakai apa maksudnya ya, mad tobi'i yang waw itu tidak pakai sukun ya. Misalnya apa ya, kalau atau ya yang sukun itu nggak ada tanda sukunnya ya, sehingga memang kalau kita tidak terbiasa membaca mushaf yang diterbitkan di Madinah, memang yang mestinya panjang bisa jadi pendek ya. Oleh karena itu memang dianjurkan untuk menggunakan mushaf yang dicetak di Indonesia saja. Nah, kalau mushaf yang dicetak di Indonesia itu memang lebih mirip dengan mushaf India atau mushaf Bombay ya, karena dulu waktu awal-awal perkembangan Islam, mushaf yang berkembang itu adalah mushaf Rasam Utsmani yang menggunakan model tulisan yang berkembang di Bombay. Nah, sekali lagi perbedaannya itu di aspek beberapa ya, misalnya meletakkan sukun, meletakkan tanda waqaf ya, dan ornamen-ornamen yang lainnya. Nah, kenapa berbeda? Sebab begini, para sahabat Al-Quran, pada dasarnya memang Rasam Utsmani itu tidak menjelaskan secara rinci ya bagaimana menulis Al-Quran, karena hanya ada beberapa kaidah saja ya, ada sekitar 5 kaidah Rasam Utsmani. Dan selanjutnya Al-Quran itu ditulis mengalami perkembangan dalam hal ornamennya. Dalam ornamen itu hal-hal yang terkait dengan harokat atau pinggir-pinggir latarnya ya, di pinggirnya misalnya ada ornamen-ornamen itu. Tentu yang itu tentu tidak diatur oleh Rasam Utsmani, tetapi disesuaikan dengan kebiasaan cara menulis di wilayah masing-masing. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan ya, tidak apa-apa mungkin agak panjang sedikit ya, tidak seperti biasanya karena ini penting daripada nanti kita terpotong-potong. Nah, dulu ketika Al-Quran ditulis pada masa Utsman bin Affan itu memang tidak ada harokatnya ya, sahabat-sahabatnya tidak ada harokat, tidak ada nuqtoh titik ya, tidak ada syiddah, tidak ada tanda waqaf, tidak ada tanda ayat, dan itu tidak mungkin akan membuat kekeliruan karena para sahabat kan sudah hafal dan mereka orang Arab, jadi walaupun tidak dikasih harokat juga tidak ada masalah, apalagi mereka sudah menghafal Quran. Tetapi ketika Al-Quran itu dibaca oleh masyarakat yang non Arab atau apalagi yang tidak menghafal Al-Quran, menjadi masalah kalau tidak dikasih harokat. Maka kemudian dalam beberapa riwayat dijelaskan di sini bahwa orang yang pertama kali memberikan harokat ya terhadap tulisan mushaf Al-Quran yang menggunakan Rasam Utsmani adalah Abu Aswad Ad-Du'ali ya. Abu Aswad Ad-Du'ali itu mendapatkan perintah ya, dari khalifah yang ada pada saat itu untuk meletakkan harokat ya, supaya orang-orang awam atau orang-orang non Arab itu tidak paham, tidak salah dalam membaca ayat Al-Quran. Nah, di sini memang ada beberapa riwayat. Saya membaca dari kitab Membahis fi Ulumil Quran. Tapi riwayat yang paling masyhur adalah orang yang pertama melakukannya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali atas perintah dari Ali bin Abi Thalib. Karena ada satu kasus di situ ya, ketika ada orang yang membaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, dibacanya kasroh, mestinya dibacanya wa rasulah ya, karena tidak ada harokat kemudian orang awam menjadi salah. Dari situ Ali bin Abi Thalib atau
sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk melakukan atau memberikan tanda harokat ya. Bismillah, lalu kemudian setelah itu berkembang, lalu kemudian periode berikutnya nanti ada titik, berikutnya ada tanda wakaf dan sebagainya, sehingga kalau kita sekarang membaca mushaf Al-Quran yang sempurna ada harokat, sebenarnya itu dulu awalnya pada masa-masa penulisan itu tidak ada harokat, tidak ada sakal, tidak ada titik, tapi karena ada kebutuhan yang mendesak, kemudian itu dilakukan. Nah kemudian karena tadi itu ornamen-ornamennya semakin berkembang, disesuaikan dengan disesuaikan dengan adat atau sesuai dengan kebiasaan masing-masing, sehingga ada perbedaan. Tadi itu ada di Madinah, kemudian di Bombay, di Iran, ya, di Libya, itu berbeda. Ada beberapa hal ya dalam cara menulisnya ya. Ya, sekali lagi itu perbedaan yang wajar, bukan perbedaan yang prinsip. Al-Qur'annya tetap ada, Al-Qur'annya tidak bertambah, Al-Qur'annya tidak berkurang. Karena sekali lagi Al-Qur'an dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan keasliannya. Sekilas yang bisa disampaikan terkait dengan perbedaan-perbedaan itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.